siang, perkenalkan nama saya Diah Purwaningsih dengan NIM 230103190, kelas TI 23A2, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Saya akan menjelaskan proyek yang saya buat bernama Data Nilai Mahasiswa, yaitu aplikasi penilaian mahasiswa berbasis presensi, nilai tugas, dan nilai ujian pada universitas yang bermanfaat untuk mempermudah dalam input nilai mahasiswa pada universitas. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yola Aulia Manerki dengan NIM 230103081, kelas TI 23A2, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir matkul pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Nkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Saya akan menjelaskan proyek yang saya buat bernama Data Nilai Mahasiswa, yaitu aplikasi penilaian mahasiswa berbasis presensi, nilai tugas, dan nilai ujian pada universitas yang bermanfaat untuk mempermudah dalam hal input nilai mahasiswa pada universitas. Berikut adalah penjelasan dari proyek kami. Menggunakan STM adalah yaitu dengan menekan tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Lalu untuk memunculkan halaman localhost-nya adalah dengan menekan tombol admin yang ada pada MySQL. Lalu untuk membuat database-nya adalah dengan menekan pada menu databases. Di sini kita akan memasukkan nama database untuk project. Untuk project saya akan menamainya dengan nilai kampus 1. Lalu klik tombol create. Lalu kita akan membuat tabel-tabelnya. Untuk tabel pada database, yang pertama adalah tabel mahasiswa. Di sini number of column ini adalah atribut berapa yang dibutuhkan pada tabel tersebut. Di sini untuk tabel mahasiswa membutuhkan 4 atribut. Lalu klik create. Di sini kita akan memasukkan nama-nama atribut, tipe, dan value-nya. Untuk yang pertama adalah NIM. Tipenya adalah varchar. Value-nya adalah 20. Lalu saya akan membuatnya menjadi primary. Lalu klik go. Yang kedua adalah nama lengkap. Untuk tipenya sama, varchar. Untuk value-nya adalah 255. Lalu yang ketiga adalah program studi. Tipenya sama, yaitu varchar. Dan value-nya adalah 100. Yang terakhir adalah kelas. Untuk tipenya sama, yaitu varchar dengan value 50. Lalu klik tombol save. Di sini sudah terlihat di dalam tabel mahasiswa terdapat 4 atribut. Lalu kita akan membuat tabel yang kedua. Caranya sama, yaitu klik pada nilai kampus 1, pada struktur dan tabel name. Kita akan memasukkan nama tabelnya. Yang kedua adalah tabel mata kuliah. Untuk kolomnya adalah 2. Lalu klik tombol create.
atribut yang pertama adalah ID mata kuliah. Untuk tipenya adalah INT dengan value 11. Dan kita buat menjadi primary key. Klik go. Lalu yang kedua adalah nama mata kuliah. Tipenya adalah varchar dengan value 255. Lalu kita klik save. Selanjutnya yaitu membuat tabel baru, yaitu nilai mahasiswa. Kita masuk ke database lagi. Nah, di sini ada tabel name. Ini diisi dengan nilai mahasiswa. Dengan jumlah kolomnya ada 12. Kita create. Selanjutnya kita akan memasukkan atributnya, yaitu yang pertama ID nilai dengan punya integer, value-nya 11, dan primary key. Selanjutnya yaitu ada name dengan varchar yaitu 20. Selanjutnya yaitu ada ID mata kuliah dengan integer, value-nya 11. Selanjutnya yaitu ada tugas dengan namanya dengan double. Ini tugas untuk nilai tugas, double, value-nya tidak ada. Terus lalu yang kedua yaitu UTS. UTS juga sama, yaitu double. Lalu selanjutnya setelah UTS ada UAS, sama juga double. Selanjutnya ada presensi. Di sini juga double, kita menggunakan double. Selanjutnya yaitu rata-rata. Dengan menggunakan double juga value-nya. Selanjutnya yaitu nilai presensi. Nilai presensi kita juga menggunakan double. Selanjutnya yaitu nilai akhir. Nilai akhir dengan double juga. Selanjutnya yaitu nilai huruf. Nilai huruf ini varchar dengan value 2. Selanjutnya yaitu keterangan dengan value-nya varchar nya 50. Like-nya 50. Kita klik save. Setelah ini kita akan membuat relation untuk name dan ID mata kuliah. Kita masuk ke relation view. Di sini kita memasukkan untuk kolom name dengan nilai kampus 1, tabel mahasiswa, dan ininya nih. Kita save.
dan kita buat lagi relation view-nya. Kita buat untuk kolom ID mata kuliah, nilai kampus, dan tabelnya yaitu tabel mata kuliah. Untuk ID-nya benar, ID mata kuliah, kita save. Kita masuk ke nilai mata kuliah, kita lihat struktur. Nah, di sini sudah ada relasi dari NIM, ID mata kuliah, dan primary key dari ID nilai. Lalu selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan cara membuat projectnya di NetBeans. Yang pertama adalah kita buka aplikasi NetBeans. Untuk membuat project di NetBeans adalah kita harus membuat folder baru. Caranya adalah dengan mengeklik pada icon folder. Pilih Java Weekend, Java Application, lalu klik Next. Untuk project namanya adalah project saya yaitu nilai kampus. Karena di sini kita akan menggunakan JFrame form, maka kita nonaktifkan pada create main class agar tidak membuat main class. Lalu klik finish. Lalu pada source package kita klik kanan, pilih new, dan pilih JFrame form untuk membuat desainnya. Tab di class name, nilai kampus, lalu kita klik finish. Untuk membuat projectnya kita memerlukan codingan untuk menyambungkan dengan database. Kita akan membuat file Java class dengan nama config. Untuk menyambungkan dengan database, kita memerlukan library tambahan karena pada NetBeans di sini belum tersedia library untuk menyambungkan pada database. Di sini kita membutuhkan sebuah library bernama MySQL JDBC driver. Dengan cara pada library klik kanan, add library, dan pilih MySQL JDBC, lalu add library. Selanjutnya yaitu kan tadi hanya terlihat MySQL JDBC-nya. Kita buka untuk defaultnya. Di sini sudah ada MySQL connector yang versinya 9.30 dan produk buff Java 4.20 jar. Nah, sebenarnya ini kalau untuk menyambungkan ke database ini sudah cukup, tapi kita harus menambahkan library baru untuk nanti pas membuat desain kan ada tombol cetak, nanti kita membutuhkan preview, yaitu preview untuk melihat tabel formnya. Maka dari itu kita membutuhkan libraries Jasper. Kita klik libraries, klik kanan, add library,
Kita masukkan library Jasper-nya. Jasper, library Jasper. Kita add di library. Kita buka library-nya. Nah, di sini sudah ada Jasper report dari untuk previewnya. Ada jar, beberapa jar. Kita buat agak besar. Nah, di sini ada commons 182 jar, digester 21 jar, logging 11 jar, itext 217 jar, dan org desktop layout jar, commands collection 44 jar, Groovy 4015 jar, dan Jasper 617.0 jar. Nah, library ini sendiri yaitu untuk membuat preview, tampilan preview yang akan kita buat di desain nanti, yaitu yang berguna untuk tombol cetaknya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke desain dari nilai kampus ini. Karena kita sudah masuk ke desain, yang pertama dimasukkan dalam desain yaitu yang pertama yaitu panel. Untuk panel kita sesuaikan besarnya, karena nanti cukup banyak inputan, kita perbesar tabelnya. Nah, setelah panel, yang kedua yaitu tab pen. Kita masukkan terlebih dahulu, sesuaikan dengan panel pertama tadi. Kita besarkan. Oke, sudah pas, kurang kanan dikit. Udah. Setelah tab pen sudah terpasang, selanjutnya yaitu panel pertama untuk inputan tab pertama. Kita masukkan. Nah, ini namanya jpanel 2 nya kita ubah di change variable name nya menjadi jpanel mahasiswa. Oke. Nah, otomatis di komponennya change variable name nya berganti. Kita masukkan ke panel yang kedua untuk tab kedua, yaitu untuk inputan nilai. Kalau tab pertama ini kan nanti untuk inputan data mahasiswa. Yang kedua yaitu panel 2, kita masukkan. Nah, ini akan menjadi panel 2. Kita change variable juga, karena ini kan untuk panel 2 ini kita buat change variable-nya bernama input nilai. Oke. Panel input nilai. Maaf, salah. Panel input nilai. Kita oke. Nah, di sini kan ada dua panel mahasiswa dan panel input nilai. Kita buat propertiesnya agar warna tab 1 dan tab 2 ini tidak sama dengan tabletnya. Kita buat warna, untuk desainnya kita masuk properties. Untuk ganti warnanya di background, kita ganti dengan warna yang keempat saja. Ini kita oke. Kita close. Yang tab 2 juga sama, kita buat properties, lalu backgroundnya kita ganti dengan warna yang keempat, 1, 2, 3, 4. Kita klik oke. Kita close. Nah, untuk tab 1 dan tab 2 sama warnanya. Selanjutnya yaitu di tab 1 kita membuat labelnya terlebih dahulu, yaitu untuk judul tabelnya ini, yaitu yang pertama kita masuk ke label pertama. Label 1 ini untuk label 1 ini untuk judul data, form data, form
data mahasiswa tetap. Karena ini label teksnya ini untuk judul, kita buat besar saja. Kita hapus dulu, kita ganti formnya dengan besar semua. Form data mahasiswa tetap, seperti ini kita sesuaikan panjangnya agar pas kiri kanannya. Yang kedua yaitu kita masukkan untuk label inputannya seperti NIM, nama lengkap, program studi, dan kelas. Kita masuk ke label lagi, kita tarik ke sini, namanya teksnya yaitu NIM karena yang pertama itu untuk inputan NIM. Kita rapikan nanti saja. Yang kedua label untuk nama lengkap. Ini untuk inputan nama mahasiswanya, nama lengkap. Yang ketiga yaitu program studi, kita masukkan program studi mahasiswa, program studi. Ini harusnya di yang keempat yaitu kelas. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk desain formnya. Agar bisa menginputkan pada NIM, nama lengkap, program studi, dan kelas, kita membutuhkan sebuah komponen dengan nama text field. Kita seret. Kita kosongi pada teksnya. Lalu kita ganti variabelnya dengan nama txt NIM. Klik OK. Kita kosongi teksnya lagi. Kita klik kanan dan kita ganti variabelnya lagi menjadi txt nama. Oke. Selanjutnya untuk program studi, karena terdapat beberapa pilihan, kita akan menggunakan sebuah komponen dengan nama combo box. Kita klik kanan, kita ganti variabelnya menjadi cb1. Klik OK. Lalu pada properties, kita akan mengganti item-itemnya menjadi nama-nama program studi pada tabel model. Sini kita akan mengganti yang pertama adalah program studi teknik informatika. Lalu yang kedua adalah sistem informasi. Kita tambahkan S1 pada masing-masing program studi. Dan untuk item yang terakhir adalah D4 TRPL. Kita klik OK, close. Lalu sama untuk kelasnya, kita akan menggunakan text field. Klik kanan, edit text, kosongi teksnya. Lalu kita akan ganti variabel namanya menjadi txt kelas. Maaf, txt kelas. Oke. Lalu kita akan membuat button-buttonnya.
Yang pertama adalah kita membutuhkan button baru. Kita masukkan, lalu kita ganti lagi variabel namanya jadi B baru. Oke. Button selanjutnya adalah hapus. Di kanan ganti variabel namanya menjadi B hapus. Oke. Lalu selanjutnya adalah untuk button tambah. Kita ganti variabel namanya menjadi B tambah. Klik OK. Lalu selanjutnya adalah untuk tombol cetak. Kita ganti juga variabel namanya menjadi B cetak. Oke. Lalu button yang selanjutnya adalah button edit. Kita ganti variabel namanya menjadi B edit. Oke. Lalu yang terakhir adalah button keluar. Kita ganti juga untuk variabel namanya menjadi B keluar. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabelnya. Yang pertama, sebelum kita membuat tabel, kita harus memasukkan ngedrop scroll panelnya dulu. Kita taruh di sini. Kita buat segini dulu. Kurang sini. Stop. Kita klik ke sini. Oke, kita masukkan tabelnya ke dalam scroll pen-nya. Kita masukkan sini. Nah, setelah itu kita masuk ke properties. Untuk warnanya kita buat warna kuning seperti ini. Oke. Terus kita properties lagi, kita buat grid. Untuk garis-garisnya itu kita harus centang show gridnya. Kita cari yang show grid. Nah, ini kita centang agar ini. Nah, karena ini warnanya kuning dan show gridnya warnanya putih, kita ganti show gridnya menjadi warna hitam. Untuk gridnya, grid color kita ganti dengan warna hitam. Kita klik OK. Lalu sebelum keluar, di sini karena masih bertuliskan title 1, 2, 3, 4, kita gantinya lewat sini. Ini table model. Nah, di table model ini kita bisa ganti dengan nama inputan tadi seperti name, terus nama lengkap, yang selanjutnya program studi, yang keempat yaitu kelas. Kita klik OK, kita close. Nah, di sini sudah terlihat name, nama program studi dan kelasnya di tabel sudah berganti. Oke. Kita lanjutkan untuk membuat tab 2 yaitu input untuk halaman input nilai mahasiswa. Yang pertama kita juga harus memasukkan judulnya. Kita seret label juga.
kita klik, ganti judulnya dengan input nilai mahasiswa. Oke, kita rapikan agak ke sini. Stop. Nah, sini. Selanjutnya yaitu label kedua, yaitu untuk nama mahasiswa. Ini mahasiswa maksud saya. Mahasiswa. Selanjutnya label kedua yaitu mata kuliah. Mata kuliah. Yang ketiga yaitu nilai tugas. Nilai tugas. Selanjutnya nilai UTS. Nilai UTS. Selanjutnya yaitu nilai UAS. Yang terakhir presensi untuk yang bagian ini. Presensi. Nah, karena nanti ada text fillnya, kita buat dulu label semuanya, yaitu yang di samping sini ada label untuk kita sejajar dulu rata-rata. Yang kedua yaitu nilai akhir. Nilai akhir. Yang ketiga nilai huruf. Sejajarkan nilai huruf. Yang terakhir itu keterangan. Kita juga sejajarkan keterangan. Lalu di sini saya akan melanjutkan untuk mendesain form sama seperti sebelumnya. Untuk bisa menginputkan nilai mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan presensi, kita membutuhkan sebuah komponen yaitu text field. Kita kosong saja. Ke kanan kita ganti jadi txt name nilai, lalu klik OK. Lalu untuk mata kuliah kita akan menggunakan combo box. Kita klik kanan, kita ganti variabel namanya menjadi cp matkul. Lalu untuk mengisi itemnya, kita akan masuk ke properties, masuk ke model, lalu isikan. Untuk mata kuliah yang pertama adalah pemrograman web. Lalu yang kedua adalah pemrograman visual. Dan yang terakhir adalah metode numerik. Kita klik OK, close. Lalu untuk nilai tugas kita akan menggunakan text field. Klik kanan, kosongkan teksnya, dan ganti variabel namanya menjadi txt tugas. Kalau untuk UTS adalah sama, kita akan menggunakan text field lagi. Kita kosongi,
kita ganti variabel namanya menjadi txt ups. Klik OK. Untuk UAS-nya juga sama, kita akan menggunakan text field. Kita kosongkan, ganti variabel namanya menjadi txt UAS. Untuk lisensi juga sama, kita kosongi teksnya dan ganti variabel namanya menjadi txt lisensi. Oke, selanjutnya kita akan membuat button-buttonnya. Kita menggunakan button yang pertama adalah button hitung nilai. Klik kanan, ganti variabel namanya menjadi button hitung nilai. Klik OK. Lalu selanjutnya adalah button bersihkan. Untuk membersihkan pada formnya, kita tuliskan teksnya bersihkan, lalu kita ganti variabel namanya lagi jadi button bersihkan. Oke. Lalu selanjutnya adalah button hapus. Kita ganti variabel namanya menjadi button hapus nilai. Selanjutnya adalah button edit. Kita ganti variabel namanya menjadi button edit nilai. Untuk menyamakan yang lainnya, kita tambahkan nilai pada variabel button bersihkan. Lalu untuk button selanjutnya adalah simpan nilai. Klik kanan, ganti variabel namanya menjadi button simpan nilai. Oke. Lalu button selanjutnya adalah cetak tabel nilai. Kita ganti variabel namanya menjadi button cetak nilai. Oke. Menambahkan untuk tombol keluarnya, kita masukkan button, taruh sini. Oke, kita edit teksnya menjadi keluar, change variabelnya kita ganti dengan C keluar. Oke. Selanjutnya yaitu kita mengedrop atau memasukkan text field untuk rata-rata. Kita masukkan sini. Kita
kita hapus, lalu change variabelnya ganti dengan LBL rata. Oke, selanjutnya yaitu untuk nilai akhir, kita masukkan text field, kita hapus, lalu kita change variable name LBL nilai akhir. Kita oke. Selanjutnya yaitu text field untuk keterangannya, kita teks change variable LPL keterangan. Kita oke. Selanjutnya text field untuk nilai huruf, kita edit text, kita hapus, change variabelnya LPL nilai huruf. Kita oke. Kita rapikan untuk text filenya ini, karena kita rapikan. Selanjutnya yaitu membuat tabelnya. Seperti yang tab 1, kita masukkan scroll pane-nya terlebih dahulu. Sini sini. Oke, lalu kita masukkan tabelnya di sini. Nah, ini kita properties, warnanya backgroundnya menjadi kuning, lalu kita show gridnya kita ubah warnanya menjadi hitam, grid colornya. Oke, kita close dulu. Nah, di sini ada beberapa title. Kita lanjut untuk menamai ininya dulu, change variabelnya dulu. Tabelnya ini kita ubah menjadi J tabel nilai. Kita oke. Lalu kita masuk ke properties untuk membuat modelnya. Di sini kita ubah menjadi, kita tambahkan untuk 10 kolom karena kita membutuhkan 10. Sini kita ubah yang pertama yaitu untuk NIM, yang kedua untuk mata kuliah, yang ketiga untuk tugas, yang ketiga yaitu sebentar, kita NIM, mata kuliah, tugas, lalu tugas, lalu yang keempat TS, yang kelima UAS, yang keenam presensi, yang ketujuh kita untuk rata-rata, yang ke-8 kita masukkan nilai akhir, yang ke-9 kita masukkan huruf, yang terakhir yaitu keterangan.
keterangan. Kita oke. Kita close. Nah, di sini di tabel sudah berubah dari mulai NIM, mata kuliah, tugas, UTS, bukan lagi titel. Sebelumnya karena kita sudah membuat project untuk desain yang kita contohkan tadi, itu hanya untuk contoh membuat desain formnya sama desain form untuk input nilai. Nah, karena sebelumnya kita sudah membuat project untuk kampus nilai ini atau data mahasiswa sama nilai mahasiswa ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yang projectnya sudah kita buat sebelumnya, code-nya kita sudah buat sebelumnya. Yang pertama kita masuk ke config Java terlebih dahulu. Config Java sendiri itu untuk menyambungkan ke database yang ada di localhost XAMPP atau phpMyAdmin. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan di bagian importnya. Import Java SQL Connection ini untuk mengimport kelas untuk objek koneksi ke database. Nah, selanjutnya yaitu import Java SQL Driver Manager. Nah, fungsinya sendiri ini untuk mengimport kelas untuk mengelola driver JDBC dan membuat koneksi ke database. Yang ketiga yaitu ada import Java SQL exception ini yang berfungsi untuk menangani error yang ada di database SQL. Nah, selanjutnya ada public class config ini yaitu deklarasi kelas config sebagai utilitas koneksi ke database. Yang selanjutnya yaitu ada private static connection MySQL config. Ini digunakan untuk menyimpan satu instansi ke koneksi ke MySQL. Nah, yang selanjutnya yaitu ada try, string URL, string user, dan string password. Nah, ini untuk try string URL ini yaitu untuk nama localhostnya yaitu harus sesuai dengan nama yang ada di database. Karena kami tadi sebelumnya sudah membuat database yang bernama kampus nilai, makanya di sini nama databasenya yaitu kampus nilai. Nah, untuk string usernya itu dimasukkan sesuai user database. Karena di sini database saya nggak ada user sama password, makanya di user saya cuma isi dengan kata root. Oke, selanjutnya untuk string URL kampus nilai yang MySQL JDBC drivernya ini juga untuk menyambungkan ke database-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada catch class not found exception ini URL user password ini sepertinya untuk membuat sebelumnya untuk memuat driver JDBC-nya ke memori. Nah, yang di bawahnya ini untuk membuat koneksi ke database-nya. Karena kita membutuhkan URL, user, dan password. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk sistem and println driver tidak ditemukan ini sebenarnya untuk mencetak pesan error ke konsol. Seperti itu. Nah, untuk yang sistem error printer koneksi gagal ini cetak pesan error ke konsol karena biasanya koneksi akan tiba-tiba atau tidak menemukan driver ke database-nya. Selanjutnya yaitu ada return my config. Nah, return MySQL config ini yaitu untuk mengembalikan objek connection yang biasanya null jika ada error maka jika datanya itu null maka ada error seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk source code pada desain data mahasiswa. Yang pertama adalah import Java SQL Connection untuk mengimpor kelas connection untuk koneksi ke database. Import Java SQL Prepare Statement untuk query SQL yang lebih aman dan efisien. Yang ketiga adalah Java SQL Exception untuk menangani pengecualian terkait SQL. Yang keempat adalah Java util.logging.level untuk mengimport kelas level dari Java util.logging untuk mencatat pesan log. Yang kelima adalah Java util.logging.logger
untuk mengimpor kelas logger dari java.util.logging untuk mencatat pesan log. Yang selanjutnya adalah java xwing.gOptionPaint untuk mengimpor kelas gOptionPaint untuk menampilkan dialog pesan. Selanjutnya adalah java.awt.headlessException untuk mengimpor kelas headlessException untuk menangani kasus tanpa GUI. Lalu import java xwing.table.defaultTableModel untuk mengimpor default table model untuk mengelola data label swing. Untuk import java.text.messageFormat dan import java xwing.jtable.printMode itu tidak digunakan pada shortcode di sini. Selanjutnya adalah import java.sql.resultSet digunakan untuk mengimpor kelas resultSet untuk menyimpan hasil query database. Selanjutnya adalah java.util.map untuk mengimpor antarmuka map untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Selanjutnya adalah java.util.hashMap untuk mengimpor kelas hashMap sebagai implementasi dari antarmuka map. Untuk import java.sql.statement juga sama, tidak digunakan pada codingan di sini. Selanjutnya adalah import net.sf.jasperreports.engine untuk mengimpor semua kelas dari paket Jasper Report Engine untuk pembuatan laporan. Selanjutnya adalah import net.sf.jasperreports.view Jasper Viewer untuk mengimpor Jasper Viewer untuk menampilkan laporan Jasper Report. Selanjutnya yaitu ada public data mahasiswa throws SQL exception. Ini fungsinya ini untuk konstruktor kelas data mahasiswa saat objek data mahasiswa baru dilihat, misalnya new database data mahasiswa, itu metode ini akan dieksekusi ke keywords throws SQL exception dalam tanda metode menunjukkan untuk bahwa konstruktor ini tidak akan menangani SQL exception itu sendiri, melainkan melemparkannya ke pemanggil jika terjadi kesalahan SQL selama eksekusi konstruktor tersebut. Nah, untuk init komponennya ini yaitu untuk memanggil metode untuk menginisialisasi semua komponen di GUI yang dibuat oleh NetBeans GUI Builder. Nah, tugas utamanya yaitu menginisialisasikan dan menata letak semua komponen visual seperti tombol, kolom teks, tabel, dan panel dan lainnya yang telah ada desain menggunakan drag and drop di lingkungan desain NetBeans. Metode ini biasanya berisi banyak kode yang tidak perlu diedit secara manual dan seringkali berada dalam NetBeans ini sendiri. Selanjutnya yaitu ada loadable MHS. Loadable MHS ini tujuannya untuk memanggil metode untuk memuat data mahasiswa ke dalam tabel saat aplikasi dimulai. Setelah komponen GUI diinisialisasi, metode loadable sendiri ini dipanggil ke dalam JTable1, yaitu tabel yang menampilkan daftar mahasiswa. Ini memastikan bahwa tabel terisi dengan data yang ada saat aplikasi pertama kali dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu ada load macul to combo box. Load macul untuk to combo box ini tujuannya yaitu untuk memanggil metode untuk memuat data mata kuliah ke dalam J combo box. Metode ini sebenarnya dipanggil untuk mengisi J combo box yang bernama CB matkul dengan nama mata kuliah yang tersedia di database itu sendiri, memungkinkan pengguna untuk memilih mata kuliah yang relevan saat memasukkan data nilai.
Selanjutnya yaitu ada load table nilai. Nah, load table nilai sendiri ini fungsinya yaitu untuk memanggil metode untuk memuat data nilai ke dalam tabel saat aplikasi dimulai, mirip dengan load table mahasiswa yang ada di atas ini seperti ini. Load tabel nilai ini sendiri, metode ini bertanggung jawab untuk mengambil data nilai mahasiswa dari database dan menampilkannya di JTable nilai, yaitu tabel yang menampilkan riwayat nilai. Selanjutnya itu ada kosongkan form mahasiswa. Nah, untuk kosongkan form mahasiswa ini tujuannya untuk memanggil metode untuk membersihkan field input form data mahasiswa. Metode kosongkan form mahasiswa sendiri ini dipanggil untuk meriset dan membersihkan semua kolom input, yaitu JText field dan JCombo box di bagian form data mahasiswa. Ini bertujuan untuk menyiapkan form agar siap menerima input data mahasiswa yang baru atau setelah operasi simpan atau edit. Nah, yang terakhir nih ada kosongkan form nilai. Untuk kosongkan form nilai sendiri ini sebenarnya fungsinya sama seperti kosongkan form mahasiswa, karena tujuannya itu membersihkan field input form data nilai. Perbedaannya yang tadi mahasiswa untuk data mahasiswa, nah untuk form nilai ini untuk membersihkan data nilai. Nah, demikian pula kosongkan form nilai ini membersihkan semua kolom input dan label hasil perhitungan seperti rata-rata, nilai akhir, lalu dan lainnya. Di bagian form input nilai sendiri ini memastikan form dalam keadaan bersih dan siap untuk entry nilai yang baru, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk codingan private void load matkul to combo box. Deklarasi metode ini untuk mengisi JCombox mata kuliah. cpmatkul.remove all items untuk menghapus semua item yang sudah ada di JCombox cpmatkul untuk memastikan tidak ada duplikasi. Untuk cp.matkul.add item pilihan untuk mencegah untuk menambahkan item default pilihan ke JCombox sebagai opsi awal. Sebuah item default pilihan ditambahkan sebagai item pertama. Ini berfungsi sebagai placeholder atau instruksi bagi pengguna bahwa mereka perlu memilih salah satu opsi. Try string SQL select nama mata kuliah from mata kuliah. Di sini adalah query SQL untuk mengambil semua nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Connection con sama dengan connection config.config.db. Di sini untuk mendapatkan objek koneksi ke database dari kelas config. Lalu selanjutnya adalah prepare statement pst sama dengan con.prepare statement SQL, yaitu untuk membuat objek prepare statement dari koneksi dan query SQL. Lalu selanjutnya adalah result set rs sama dengan pst execute query untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam objek result set. While rs.next untuk melakukan iterasi selama masih ada baris data di result set. Lalu cpmatkul.addItem rs.getString nama mata kuliah untuk menambahkan setiap nama mata kuliah yang ditemukan di JCombo box. Lalu catch SQL exception untuk menangkap pengecualian jika terjadi kesalahan SQL. Lalu goption paint.show message dialog this error memuat mata kuliah plus get message. Di sini untuk menampilkan pesan error kepada pengguna. Jika ada error, sebuah dialog pesan akan ditampilkan pada pengguna yang menjelaskan errornya, yaitu error memuat mata kuliah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan di private integer get id matkul by name string nama mata kuliah throw SQL exception. Nah, metode ini private ini untuk mendapatkan id mata kuliah dari nama mata kuliah itu sendiri.
Untuk throw SQL exception-nya ini untuk deklarasi metode pribadi untuk mendapatkan ID mata kuliah berdasarkan namanya. Lalu untuk metode privat ini itu didesain untuk mengambil ID mata kuliah dari tabel mata kuliah. Lalu ada hanya dengan memberikan nama mata kuliah sebagai input. Ini penting karena di database nilai mata kuliah mungkin disimpan dengan ID mata kuliah, bukan namanya langsung. Makanya di throw SQL exception ini menunjukkan bahwa metode ini bisa melempar SQL exception jika terjadi masalah database dan pemanggil metode ini harusnya menanganinya. Selanjutnya yaitu ada integer ID -1. Ini untuk menginisialisasi variabel ID dengan nilai -1 yang akan digunakan sebagai indikator jika mata kuliah tidak ditemukan. Variabel ID itu sendiri diinisialisasikan dengan -1. Ini berfungsi sebagai nilai default atau indikator bahwa mata kuliah tidak ditemukan jika query tidak mengambilkan hasil apapun. Selanjutnya yaitu ada string SQL. String SQL ini digunakan untuk memilih ID mata kuliah berdasarkan nama mata kuliah. Selanjutnya yaitu ada connection config db. Ini untuk mendapatkan objek koneksi ke database itu sendiri, seperti di metode load matkul to combo box tadi. Selanjutnya yaitu ada PST prepare. Sebelumnya ada prepare statement. Prepare statement PST ini sendiri untuk membuat objek prepared statement yang dibuat dari koneksi dan query SQL. Nah, selanjutnya itu ada PST set string satu nama matkul. Ini sendiri digunakan untuk mengatur parameter nama mata kuliah, dan prepared statement nilai nama matkul yang diterima sebagai argumen metode ini diatur sebagai parameter pertama atau indeks 1 dari prepared statement. Ini mengisi placeholder-nya dalam query. Selanjutnya itu ada result set rs. Ini sendiri digunakan untuk menjalankan query dan mendapatkan hasilnya. Query akan dieksekusi dan hasilnya disimpan dalam result set. Karena kita mencari berdasarkan nama unik, hasilnya diharapkan paling banyak, yaitu satu baris. Selanjutnya yaitu ada if rx next id rs get integer id mata kuliah dan return id. Ini sendiri itu digunakan untuk memeriksa hasil dari query yang ditemukan di mata kuliah dan memeriksa apakah result set memiliki setidaknya satu baris data, dan jika ada itu berarti mata kuliah dengan nama yang diberikan ditemukan di database. Nah, untuk IDRS get-nya ini sendiri itu untuk mengambil nilai ID mata kuliah dari result set. Jika mata kuliah ditemukan, nilai ID mata kuliah diambil dari kolom ID mata kuliah di result set dan disimpan ke variabel ID. Nah, selanjutnya itu ada return ID sendiri. Ini fungsinya untuk mengembalikan ID mata kuliah, dari result set. Jika metode mengambilkan nilai ID ini ditemukan, akan mengembalikan ID yang valid. Jika tidak, akan mengembalikan -1. Seperti itu. Selanjutnya adalah codingan untuk button keluar. System.exit 0 untuk menghentikan eksekusi aplikasi Java dan keluar dari program. Selanjutnya adalah codingan untuk codingan button tambah. Try string SQL insert into mahasiswa values. Itu digunakan untuk disiapkan untuk menambahkan data ke tabel mahasiswa. Lalu connection untuk mendapatkan koneksi ke database. Prepare statement PST sama dengan prepare statement SQL itu untuk membuat prepare statement, membuat objek prepare statement dengan query SQL yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya adalah PST set string 1, 2, 3, 4, yaitu untuk mengatur nilai name
nama untuk mengatur nilai program studi pada combo box 1 dan kelas. PST execute untuk menjalankan perintah SQL insert. Lalu G-option pane show message dialog 0 penyimpanan data mahasiswa berhasil. Di sini untuk menampilkan pesan bahwa penyimpanan data mahasiswa telah berhasil. Lalu load table MHS digunakan untuk memuat ulang tabel mahasiswa untuk menampilkan data terbaru. Kosongkan form mahasiswa untuk membersihkan form input mahasiswa. Catch SQL exception, headless exception untuk menangkap dua jenis pengecualian, yaitu SQL exception dan headless exception jika tidak ada layar. G-option pane show message dialog this error tambah data mahasiswa plus get message. Di sini untuk menampilkan pesan error pada pengguna, yaitu error tambah data mahasiswa. Lalu logger.get logger data mahasiswa class.get name log level.saver 0 Di sini digunakan untuk mencatat error ke log dengan level saver. Error juga dicatat ke log aplikasi menggunakan logger dengan level saver yang menandakan bahwa ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian. Selanjutnya yaitu untuk B baru action performance sendiri ini digunakan untuk memanggil metode untuk membersihkan semua field input yang ada pada form mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada private void bjeta performat ini dan try string report Jasper report ini digunakan untuk menghasilkan atau menampilkan laporan menggunakan Jasper report. Nah, untuk try path relatif ke file JRX-nya ini untuk string report path ini sebenarnya src data mahasiswa JSM ini sesuai dengan nama project yang ada di bagian project ini. Nah, ini harus sesuai karena kalau tidak sesuai maka tampilan akan error. Nah, selanjutnya yaitu ada Jasper selanjutnya itu ada try connection config data sendiri ini untuk mendapatkan koneksi ke database yang digunakan untuk kontrol konstruksi Java yang memastikan bahwa sumber dalam object connection yang mengimplementasikan auto closable akan secara otomatis ditutup setelah blok atau try selesai, baik secara normal maupun karena pengecualian. Praktik ini terbaik untuk mengelola koneksi database dan mencegah kebocoran sumber daya. Selanjutnya yaitu ada JRX expression, SQL expression. Ini digunakan untuk untuk exception sendiri ini digunakan untuk menangkap pengecualian dari Jasper report dan SQL. CAT sendiri ini menangani dua jenis pengecualian. JX exception ini yang merupakan superclass untuk pengecualian terkait Jasper report dan SQL exception-nya jika ada masalah database selama proses pengisi laporan atau dialog error akan ditampilkan kepada pengguna dengan pesan yang relevan. Lalu ada logger untuk errornya sendiri ini, yaitu untuk mencatat error ke log, error juga dicatat ke log dalam level saver untuk tujuan debugging dan pemantauan. Selanjutnya yaitu ada JTable mouse clicker. Nah, untuk JTable mouse clicker ini digunakan untuk pengguna mengklik mouse klik pada salah satu baris di JTable dan mengisikannya ke dalam kolom input form mahasiswa sehingga data tersebut siap untuk diedit atau dihapus. Lalu ada integer baris, string name, text name, string nama, text nama sendiri ini sebenarnya digunakan untuk mendapatkan indeks baris yang diklik,
lalu kemudian akan menerjemahkan koordinat tersebut menjadi indeks baris dari tabel yang diklik. Selanjutnya ada string name. String name ini digunakan untuk mengambil name dari kolom yang ke-1. Selanjutnya ada txt name, itu mengatur field text name dengan name yang diambil. Lalu ada string nama. String nama sendiri ini untuk mengambil nama lengkap dari kolom kedua, yaitu nilai nama lengkap dari kolom indeks kedua yang diambil. Lalu ada string prodi. String prodi ini untuk mengambil program studi dari kolom ketiga. Lalu selanjutnya ada string class. String class sendiri ini juga akan sama seperti string prodi, yaitu mengambil kelas dari kolom keempat. Oke, lalu selanjutnya untuk codingan pada button edit, try string SQL, update mahasiswa, set nama lengkap, program studi, kelas, dan name. Ini digunakan untuk query SQL untuk memperbarui update data di tabel mahasiswa. Data diperbarui berdasarkan name yang sudah ada. Lalu connection con ini untuk mendapatkan koneksi ke database. Prepare statement untuk membuat prepare statement. Lalu PST setring 1 txt nama, setring 2 cb1 txt kelas, txt name ini digunakan untuk membuat prepare statement dan mengatur parameter nama lengkap, program studi, kelas, dan name. PST execute untuk menjalankan perintah SQL update. C option show message dialog 0 update mahasiswa berhasil. Ini digunakan untuk menampilkan pesan sukses. Load tabel mahasiswa untuk memuat ulang tabel mahasiswa untuk merefleksikan perubahan. Tabel mahasiswa disegarkan atau dikelirkan untuk menampilkan data yang baru diperbarui. Untuk kosongkan form mahasiswa, ini untuk membersihkan form input mahasiswa. Catch SQL exception, headless exception ini digunakan untuk menangkap pengecualian. Logger G option pane.show message dialog, this error edit data mahasiswa ini digunakan untuk menampilkan pesan error. Logger.getLogger data mahasiswa.class.getName ini digunakan untuk mencatat error ke logs aplikasi. Lalu selanjutnya adalah codingan button hapus. Ini adalah untuk menghapus data mahasiswa yang dipilih dari database. Try int dialog result. Ini digunakan untuk memunculkan pesan yakin ingin menghapus data ini, konfirmasi hapus. Lalu selanjutnya string SQL delete from mahasiswa where name. Ini digunakan untuk disiapkan untuk menghapus baris dari tabel mahasiswa. Connection con ini untuk mendapatkan koneksi ke database. Prepare statement PST ini untuk membuat prepare statement. PST string 1 txt name ini digunakan untuk mengatur parameter name untuk klausa where. PST execute ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL delete. G option pane show message dialog 0 data mahasiswa berhasil dihapus ini digunakan untuk memunculkan pesan bahwa data mahasiswa berhasil dihapus. Load tabel mahasiswa untuk memuat ulang tabel mahasiswa. Kosongkan form mahasiswa ini digunakan untuk membersihkan form input mahasiswa. Catch SQL exception, headless exception ini untuk menangkap pengecualian. G option pane show message dialog error hapus data mahasiswa ini untuk menampilkan pesan error bahwa data mahasiswa tidak bisa dihapus. Logger.getLogger data mahasiswa.class getName ini digunakan untuk mencatat error ke logs aplikasi. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan penjelasan dari private void bcetak nilai action per format. Ini digunakan untuk
mencetak laporan atau menghasilkan atau menampilkan laporan JAS report yang berisi data nilai mahasiswa itu sendiri. Yaitu selanjutnya itu ada try string report path, Jasper report path, lalu ada map string object dan parameters new hash map-nya ini sendiri, yaitu digunakan untuk nilai mahasiswa disesuaikan dengan lokasi file yang dibuat. Karena ini SRC-nya nilai mahasiswa, jadi kita harus sesuaikan dengan project yang kita buat. Lalu ada JAS report sendiri ini itu untuk mengkompilasi template JRXML-nya menjadi objek Jasper report yang dapat dieksekusi. Lalu ada try connection count, Jasper print dan Jasper viewer ini digunakan untuk memastikan koneksi database itu tertutup otomatis dan mendapatkan lagi koneksi ke database. Lalu untuk Jasper print-nya sendiri yaitu untuk mengisi laporan yang telah dikompilasi dengan data dari database melalui count dan parameter yang telah ditemukan. Hasilnya yaitu adalah Jasper print sendiri itu. Lalu ada Jasper viewers, ini untuk mencegah aplikasi utama tertutup, menampilkan laporan yang sudah diisi dalam jendela JAS viewer. Selanjutnya yaitu ada catch JX exception, ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, fungsi sebelumnya, yaitu untuk menampilkan error jika ada error untuk mencetak laporan nilai. Biasanya ini ada jika data ada yang nol itu maka otomatis untuk Jasper-nya sendiri itu akan error, akan mendapatkan pesan error. Selanjutnya itu ada BTN bersih. Nah, untuk BTN bersih ini sebenarnya simpel, hanya untuk mengosongkan semua form text field itu sendiri yang ada di penginputan form. Jika pas tombol di tabel itu diklik, maka inputan itu akan masuk ke text field. Nah, nanti saat diklik tombol tombol bersihnya itu akan tombol yang ada text field yang terisi oleh data-data yang sudah dipilih tadi itu akan hilang atau bersih. Yaitu selanjutnya itu ada BTN simpan nilai. Ini untuk tabel yang ada di inputan nilai mahasiswa tadi. Yang pertama itu ada try string name, seperti tadi ada ID matkul, terus ada ID if ID matkul juga untuk main 1 ini digunakan untuk mengambil name dari JText field dan mengambil item yang dipilih dari CP matkul, nama mata kuliah itu sendiri. Nah, untuk if name ini sendiri digunakan untuk menghentikan eksekusi jika ada field yang kosong. Bagian ini melakukan validasi dasar jika ada field input nilai ini mata kuliah, tugas UTS, UAS atau presensi itu kosong, maka sebuah pesan peringatan akan ditampilkan dan eksekusi metode akan berhenti. Selanjutnya yaitu ada integer ID matkul. Ini digunakan untuk mendapatkan ID mata kuliah berdasarkan nama dan memanggil metode get ID matkul. Memanggil get ID matkul ini sendiri untuk mendapatkan ID numerik dari mata kuliah. Selanjutnya yaitu Jobson show message dialog, ini untuk menampilkan pesan error jika ID-nya tidak sesuai dengan yang ada di database, maka ada pesan error yaitu mata kuliah tidak valid. Selanjutnya yaitu ada beberapa konversi nilai tugas UTS, UAS, dan presensi dari teks ke tipe double. Double ini digunakan karena biasanya itu integer, karena ini nilai mahasiswa itu mempengaruhi kelulusan atau tidaknya, maka digunakan double karena koma nilai itu sangat berpengaruh pada kelulusan mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada string check SQL select count. Untuk string check SQL select count sendiri ini di bagian ini melakukan cek apakah kombinasi NIM dan ID mata kuliah sudah ada di tabel nilai mahasiswa. Ini menentukan apakah operasi yang akan dilakukan adalah insert jika data belum ada atau update jika data sudah ada. Selanjutnya yaitu ada string SQL. Ini berfungsi untuk mahasiswa dan mata kuliah ini sudah ada, apakah
ingin memperbaruinya itu memunculkan notifikasi seperti itu. Selanjutnya yaitu ada PST set double dan sampai PST set string ini sebenarnya sama fungsinya, yaitu untuk menghitung kembali nilai presensi kontribusinya yang ada kontribusinya. Selanjutnya yaitu ada SQL connection count, terus ada prepare statement dan string, set integer, double dan PST execute. Ini digunakan untuk menghitung nilai presensi kontribusi juga, karena ini presensinya persen, kita menggunakan perkalian 0,1. Selanjutnya itu ada load table nilai. Load table nilai ini sendiri yaitu untuk memuat ulang tabel nilai untuk menampilkan perubahan. Setelah operasi insert atau update berhasil, tabel nilai akan di-update atau dibersihkan. Selanjutnya yaitu ada kosongkan form nilai. Kosongkan form nilai ini untuk membersihkan form input nilai yang diinputkan. Selanjutnya ada catch SQL exception. Ini sebenarnya juga sama fungsinya seperti yang di atas, yaitu menampilkan error jika ada nilai yang nol atau belum diisi, maka akan muncul pesan error update nilai. Selanjutnya yaitu ada private void btn hitung, terus di bawahnya ada void txt presensi, txt uas, txt uts, dan txt tugas. Ini sebenarnya fungsinya sama, yaitu menghitung nilai dan tampilkan itu secara otomatis. Jadi kita menginputkan nilai tugas, uts, uas, presensi itu untuk rata-rata, nilai akhir, nilai huruf, dan keterangan itu akan otomatis masuk ke dalam tabel. Jadi itu menghitungnya secara otomatis seperti itu. Oke, selanjutnya adalah private void txt name nilai key phrase. If event get key code sama dengan java.awt.event key event, ini untuk memeriksa apakah tombol yang ditekan adalah enter. Lalu string name sama dengan txt name nilai, ini untuk mengambil name dari JText file. Try string SQL select nama lengkap from mahasiswa where name, ini untuk mencari nama lengkap mahasiswa berdasarkan name. Connection con sama dengan connection config.config.db, ini untuk mendapatkan koneksi ke database. Prepare statement PST, ini digunakan untuk membuat prepare statement. PST set string 1, name, ini untuk mengatur parameter name. Mengatur name sebagai parameter query. Result set rs sama dengan pst.execute query, ini digunakan untuk menjalankan query dan mendapatkan hasilnya. If rs.next, ini jika name ditemukan. Maka ada komentar yang menyarankan bahwa nama mahasiswa bisa ditampilkan. Lalu catch SQL exception A, ini untuk menangkap pengecualian SQL, dan logger.getLogger untuk mencatat error dan mencatatnya ke log. Lalu selanjutnya adalah button hapus. Divot table model sama dengan divot table model tabel nilai.get model, ini untuk mendapatkan model data dari jtable nilai. int row sama dengan 0 untuk mendapatkan indeks baris yang sedang dipilih tabel. String name to delete, ini digunakan untuk mengambil name dari kolom indeks 1. String nama matkul to delete, ini digunakan untuk mengambil nama mata kuliah dari kolom indeks 2. int confirm ini untuk menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan pengguna apakah ingin menghapus atau tidak. If confirm, ini jika pengguna mengkonfirmasi penghapusan. Try connection config.config.db, ini digunakan untuk membuka koneksi database menggunakan try with resource. Lalu int id matkul to delete, ini digunakan untuk
Nilai mahasiswa mungkin menggunakan ID mata kuliah sebagai foreign key. G-option show message delete ini digunakan untuk memunculkan pesan bahwa mata kuliah tidak ditemukan dalam database dan error. String SQL delete from nilai mahasiswa where name ini digunakan untuk memastikan penghapusan yang spesifik. int delete rows ps execute update ini digunakan untuk menjalankan perintah delete dan mendapatkan jumlah baris yang terpengaruh. If delete rows G-option pane show message dialog ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa data nilai berhasil dihapus dari database. Load table nilai ini digunakan untuk memuat ulang tabel. Kosongkan form nilai ini digunakan untuk membersihkan form input nilai. Jika tidak ada baris yang dihapus, maka akan muncul pesan bahwa data nilai tidak ditemukan atau sudah dihapus dan peringatan. Lalu catch SQL exception A G-option show message dialog ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa gagal menghapus data nilai atau error hapus. Logger get logger ini digunakan untuk mencatat error. Else G-option pane show message dialog ini jika tidak ada baris yang dipilih di tabel, maka akan muncul pesan bahwa pilih data nilai yang ingin dihapus dari tabel dan peringatan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tombol edit, yaitu btn edit nilai action per format. Ini sendiri digunakan untuk memperbarui data nilai yang ada di database yang ada di form input nilai itu sendiri. Try ini terdiri dari string name, lalu ada ID mata kuliah. Ini digunakan untuk mengambil name atau mengambil nama mata kuliah yang telah diisi di form. Lalu ada ID mata kuliah ini sendiri itu untuk mendapatkan ID mata kuliah dan memastikan nama mata kuliah yang dipilih itu valid dan memiliki ID di database. Selanjutnya yaitu ada double tugas, double UTS, UAS, dan presensi. Ini digunakan untuk mengambil nilai numerik dari field input setelah melakukan konversi koma ke titik untuk parsing. Selanjutnya yaitu ada nilai hitung dan tampilkan. Ini digunakan untuk memastikan bahwa semua nilai turunan rata-rata, nilai akhir, dan lainnya itu telah dihitung ulang dan diambil dari label yang diperbarui, bukan dari perhitungan yang mungkin sudah lama atau perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada string SQL dan connection const serta prepare statement sendiri. Ini digunakan untuk mendapatkan koneksi ke database dan membuat prepared statement. Selanjutnya yaitu ada PST set double, PST set string, dan PST integer sendiri. Ini digunakan untuk baris yang cocok dengan name dan ID mata kuliah yang diberikan semua parameter yang diatur ke prepared statement. Selanjutnya yaitu ada integer update rows, if update rows. Ini digunakan untuk menjalankan perintah update dan mendapatkan jumlah baris yang terpengaruh. Untuk if sendiri ini, jika ada baris yang berhasil diperbarui atau perbaruan data nilai, maka akan memunculkan pesan sukses, yaitu perbaruan data nilai berhasil. Selanjutnya yaitu ada catch SQL action dan logger data mahasiswa class get name sendiri. Ini untuk menampilkan pesan error yang ada di menampilkan pesan error serta mencatatnya di log. Selanjutnya yaitu ada JTable mouse clicker. Ini digunakan untuk JTable mouse clicker ini digunakan untuk event header yang dipicu ketika pengguna mengklik salah satu baris di JTable nilai. Tujuannya yaitu untuk mengisi form input nilai dengan data dari baris yang diklik agar pengguna dapat melihat atau mengedit nilai tersebut. Lalu ada integer baris, string name, string nama mata kuliah.
Ini digunakan untuk mendapatkan indeks baru yang diklik oleh pengguna. Lalu untuk NIM ini sendiri digunakan untuk mengambil NIM dari kolom indeks 1 dan mengisikannya ke txt NIM nilai. Hal ini kemudian akan diatur menjadi tidak dapat diedit untuk mencegah perubahan NIM saat mengedit nilai. Untuk nama mata kuliah, string mata kuliah ini digunakan untuk mengambil nama mata kuliah dari kolom indeks 2 dan mengaturnya sebagai item yang dipilih di CP Matkul. CP Matkul ini nanti akan dinonaktifkan untuk mencegah perubahan mata kuliah saat mengedit nilai yang sudah terdaftar. Selanjutnya yaitu ada try TXT tugas, TXT UTS, TXT UAS, TXT presensi. Ini digunakan untuk nilai-nilai numerik untuk tugas UTS, UAS, dan presensi diambil dari kolom tabel yang sesuai dan diisikan ke JText field masing-masing. Untuk hitung nilai dan tampilkan ini untuk memperbarui label rata-rata, nilai akhir, huruf, dan keterangan berdasarkan nilai-nilai yang baru saja diisi dari tabel. Lalu ada case exception, Joy Spencer Message Dialog ini digunakan jika menangani pengecualian umum yang mungkin terjadi selama proses pengembalian data dari tabel. Misalnya jika data di tabel tidak dalam format yang diharapkan toString, maka pesan error akan ditampilkan dan dicatat. Selanjutnya yaitu ada private void J keluar action per format atau sistem exit ini sendiri untuk keluar dari sistem yang kita jalankan atau aplikasi yang kita jalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk load table MHS, default table model sama dengan new default table model. Ini untuk membuat objek default model baru. Model.add column no sampai kelas ini untuk ditambahkan ke model tabel. No untuk nomor urut, name nama lengkap, program studi, dan kelas. Ini mendefinisikan header tabel. int no sama dengan 1. Ini untuk inisialisasi nomor urut. String SQL sama dengan select.from mahasiswa. Ini untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Connection.con ini untuk mendapatkan koneksi ke database. Java.sql.statement ini untuk membuat objek statement untuk menjalankan query. Result set res ini digunakan untuk menjalankan query dan mendapatkan hasilnya dalam result set. Lalu while res.next ini digunakan untuk melakukan iterasi selama masih ada baris data di result set. Lalu jtabel.setModel ini untuk mengatur model yang sudah diisi ke jtabel sehingga data dapat ditampilkan. Lalu selanjutnya adalah private void load table nilai. Ini adalah sama. Default table model ini digunakan untuk membuat objek default table model baru. Di sini untuk model add column no sampai keterangan ini untuk membuat kolom-kolom yang relevan untuk tabel nilai ditambahkan ke model. Lalu int nomor 1 ini untuk inisialisasi nomor urut. Try string SQL ini adalah query SQL yang lebih kompleks menggunakan join antara tabel nilai mahasiswa yang dialiaskan dengan name, dialiaskan dengan nm, dan tabel mata kuliah dialiaskan dengan nama MK. Connection con ini untuk mendapatkan koneksi dari database. Java.sql ini untuk membuat statement. Result set ini untuk menjalankan query, while res next ini melakukan iterasi selama masih ada baris data. Model add row ini digunakan untuk menambahkan baris data ke model tabel. Lalu jtabelNilai.setModel ini untuk mengatur model yang sudah diisi ke jtabel nilai. Catch SQL exception ini jOption pane.show message dialog ini digunakan untuk memunculkan pesan yaitu error memuat tabel nilai. Dan logger ini untuk mencatat error.
dan dimasukkannya ke dalam log. Selanjutnya yaitu private void kosongkan form mahasiswa. Di sini ada txt name, txt nama, cb1, txt kelas dan txt name sendiri ini itu digunakan untuk membersihkan form mahasiswa, dan metode privat ini bertanggung jawab untuk membersihkan semua kolom input dalam input pada form data mahasiswa. Ini biasanya dipanggil setelah operasi sistem operasi simpan, edit, hapus berhasil atau ketika tombol baru diklik. Untuk txt sendiri ini sebenarnya untuk mengosongkan field yang diisi di NIM, nama lengkap dan program studi serta kelas. Selanjutnya yaitu untuk kosongkan private void, kosongkan form nilai. Ini sebenarnya sama dengan operasi yang di atas, kosongkan form mahasiswa sebenarnya sama, yaitu untuk membersihkan form nilai. Metode privat ini juga untuk membersihkan semua kolom input dan label hasil perhitungan di form input nilai. Di txt name nilai sampai LBL keterangan ini juga untuk mengosongkan field yang sudah diisi yang ada di text field form input nilai. Lalu selanjutnya ada private void hitung nilai dan tampilkan. Ini digunakan untuk mendeklarasikan, menghitung dan menampilkan nilai. Metode ini dipanggil secara real time saat input berubah atau saat tombol hitung nilai diklik. Selanjutnya itu ada try, double tugas, UTS, UAS presensi, rata-rata dan nilai presensi sendiri. Ini digunakan untuk mengambil nilai dari JText field jika kosong dianggap 0 untuk perhitungan sementara. Untuk double tugas, UTS, nilai rata-rata, nilai presensi ini sebenarnya harus disamakan dengan yang ada di database, yaitu dengan menggunakan double bukan integer. Selanjutnya yaitu ada double nilai akhir, tugas kali 0,3 tambah UTS kali 0,3. Ini sebenarnya untuk perhitungan otomatis yang akan muncul di nilai akhir. Selanjutnya yaitu ada string nilai huruf, string keterangan, ini juga sama. Lalu ada if nilai akhir, ini sebenarnya jika if nilai akhir lebih dari 80 itu akan dianggap lulus, jika lebih dari 70 juga dianggap lulus, lebih dari 60 itu juga C dianggap lulus. Untuk lebih dari 50 itu sudah tidak dianggap sudah tidak lulus. Selanjutnya yaitu ada LBL rata-rata, LBL nilai akhir, LBL nilai huruf, dan LBL keterangan. Ini yaitu setelah penginputan nilai tugas, UAS, UTS ini akan muncul di LBL rata-rata ini. Di form yang ada LBL rata-rata ini akan muncul secara otomatis. Selanjutnya yaitu ada private boolean is name exit sendiri ini digunakan untuk deklarasi metode memeriksa apakah NIM ada. Lalu privat ini memverifikasi apakah NIM atau nomor induk yang diberikan sudah ada di tabel mahasiswa yang ada di dalam database. Ini seringkali digunakan untuk validasi sebelum menyimpan nilai. Lalu ada Java Awards FQ Info Letter, ini digunakan untuk untuk Java-nya sendiri ini, Java AVT Event Queue ini digunakan untuk menjalankan GUI di event, dispatch, thread, edit untuk keamanan thread. Lalu untuk new data mahasiswa sendiri ini digunakan untuk membuat instance baru dari data mahasiswa dan membuatnya menjadi terlihat. Untuk logger get logger mahasiswa ini juga seperti fungsi sebelumnya, yaitu mencatat error jika ada masalah SQL saat startup. Lalu selanjutnya saya di sini akan mendemokan hasilnya. Kita klik design, lalu kita run. Name, lalu nama lengkap mahasiswanya, kita isikan namanya Tias, program studi, kelas,
Lalu kita akan klik pada button tambah. Akan muncul pesan bahwa penyimpanan data mahasiswa berhasil. Dan di sini sudah masuk pada tabel dan database-nya. Lalu kita akan klik tombol baru untuk membersihkan formnya. Lalu kita akan mencoba untuk edit. Kita tambahkan pada nama lengkapnya Setiawati. Klik edit. Nah, di sini akan muncul pesan bahwa update data mahasiswa berhasil. Di sini juga terlihat bahwa nama Tia Setia yang diedit ditambah dengan Wati sudah berhasil menjadi namanya Tia Setiawati. Lalu kita akan mencoba untuk button hapus. Kita akan menghapus untuk nama Tias. Kita akan coba hapus. Yakin menghapus data? Yes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nama Tias sudah terhapus. Lalu kita akan mencoba tombol cetak. Di sini akan muncul preview sebelum kita akan mencetak dengan menggunakan Jasper. Di sini sudah terlihat. Kita simpan di download, kita pilih untuk PDF dan kita save. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menuju ke tab 2 yaitu tampilan untuk input nilai mahasiswa. Di sini saya akan menginputkan salah satu NIM yaitu NIM 2301030081. Di sini 2301030081. Pilihannya untuk pemrograman visual dengan nilai tugasnya 70, nilai UTS-nya 65, nilai UAS-nya 80, lalu presensinya 70. Nah, nanti akan secara otomatis rata-rata nilai akhir, nilai huruf, keterangan akan muncul secara otomatis di text field yang ada di sampingnya. Kita simpan nilai, kita oke. Nah, nanti akan muncul untuk NIM 2301030081 sendiri ini akan muncul nilai tugas, UTS, UAS, presensi, rata-rata, nilai akhir, huruf, dan keterangan. Saat kita klik salah satu tabelnya, ini kita akan bisa mengedit dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan presensi. Kenapa mata kuliah tidak bisa diedit? Ini dikarenakan di database sendiri untuk mata kuliah itu menggunakan ID mata kuliah yang sudah di primary key. Jadinya tidak akan bisa diedit. Kita coba untuk mengedit yang nilai tugas, kita beri 90. Lalu kita edit. Oke. Nah, nanti akan muncul rata-rata UAS, presensi, dan tugas. Karena tadi kita mengedit nilai tugas 90, ini akan berubah menjadi 90 ini. Lalu kita mencoba untuk tombol bersihkan, maka text field-nya akan kosong seperti ini. Lalu kita mencoba untuk cetak tabel terlebih sebelumnya mohon maaf untuk hapus dulu. Kita mencoba untuk menghapus yang NIM-nya 081 ini, kita coba hapus. Akan muncul notifikasi seperti ini, kita klik yes. Nah, di database maupun di tabel ini untuk NIM 23081 tadi itu akan terhapus dari tabel ini. Lalu kita mencoba untuk cetak tabel nilai, kita klik, nanti akan muncul previewnya seperti ini. Kita kecilkan. Nah, nanti akan muncul preview data nilai mahasiswa. Bisa kita save, pilih download.
pilih download, lalu namakan nilai mahasiswa, dan ini pilih PDF, kita save. Nanti secara otomatis akan tersave di bagian download, folder download. Lalu selanjutnya itu ada tombol keluar. Jika kita mengklik tombol keluar, maka kita akan keluar dari sistem ini atau aplikasi ini. Kita klik tombol keluar, maka with successful, total timesnya 8 menit 11 second. Ini maksudnya sistem ini sudah selesai dan sudah dihentikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.